Yo sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita pewaris terbesar di Kekaisaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah kesatria berzirah lengkap mengalahkan monster yang menyerang, terlihat semua orang yang terkejut dengan kedatangannya. Tak terkecuali Estelle yang juga terkejut dengan panggilan yang ditujukan kepada dirinya itu. Ternyata Estelle mengenali orang yang memanggilnya yang merupakan utusan Grand Duke Karlstein yang bernama Eren, dan bertanya-tanya tentang keberadaannya di tempat ini. Namun ekspresi tak terduga ditunjukkan oleh Eren yang merasa terharu karena Estelle mengingat dirinya, lalu meminta Estelle untuk meninggalkan tempat ini. Menanggapi hal itu, Estelle pun berujar jika dirinya baik-baik saja dan meminta Eren untuk menolong Layla. Dia sedang tak sadarkan diri serta mengalami cedera. Tak lama setelah itu, Eren pun menggendong Layla dan Estelle melirik ke arah kesatria berzirah lengkap itu sembari berlalu pergi dari tempat itu. Sedangkan kesatria itu terlihat didatangi oleh putra mahkota yang mengatakan bahwa kesatria itu cukup kuat untuk mengalahkan raksasa itu dalam sekejap, dan menanyakan dari mana asalnya. Akan tetapi kesatria itu sama sekali tak menghiraukan putra mahkota dengan terus berjalan hingga melewati putra mahkota dalam diam tanpa sepatah kata apapun. Putra mahkota pun terlihat kesal karena dirinya diabaikan seperti itu. Lalu kesatria itu pun datang mendekati Estelle. Karena hal itu, Estelle pun menunduk berterima kasih karena sudah menolong dirinya. Kesatria itu pun menanggapi rasa terima kasih Estelle dengan berkata tidak. Mendengar hal itu, Estelle pun terkejut karena suaranya terdengar familiar. Akan tetapi suara yang lebih familiar terdengar memanggil namanya yang membuat Estelle pun terkaget setengah mati karena teriakannya. Suara itu adalah suara Alonde yang mengkhawatirkan Estelle. Setelah sampai di depan Estelle, Alonde pun bertanya kepada Estelle apakah dia baik-baik saja sembari menggoyang-goyangkan badan Estelle hingga membuat Estelle pun sedikit pusing. Lalu menanyakan apakah Alonde saat ini juga baik-baik saja. Menanggapi hal itu, Alonde pun berujar jika dirinya lebih baik dengan semangatnya saat ini dan mengajak Estelle untuk pergi ke tenda pemeriksaan sekarang juga. Akan tetapi Estelle menolaknya karena dirinya baik-baik saja sembari menunjuk ke arah kesatria yang memakai zirah lengkap dan mengatakan kepada Alonde bahwa kesatria itulah yang sudah menghabisi monster itu dalam sekejap. Mendengar hal itu sambil tersenyum, Alonde pun berterima kasih setulus hati karena telah menyelamatkan Estelle. Kemudian mendekat serta meraih tangannya sembari mengatakan jika mereka saat ini bisa menjadi seperti saudara karena dia telah menyelamatkan Estelle. Namun Estelle yang mendengar hal itu mengeluarkan ekspresi yang bingung serta canggung. Setelah itu Alonde pun mengajaknya untuk masuk ke tenda untuk mengobrol bersama dan mencari tahu apa sebabnya monster-monster itu tiba-tiba muncul seperti itu di sini. Sedangkan putra mahkota yang diabaikan pun masih mematung dan membatu di belakang kesatria itu sambil melirik ke arahnya, serta para bawahannya terlihat bingung dengan keadaan putra mahkota itu, mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Lalu kembali ke tempat Alonde dan Estelle yang bersama dengan kesatria itu. Di sana Alonde merasa kemunculan monster yang tiba-tiba itu merupakan hal yang aneh, dan juga tak mempercayai bahwa dengan monster yang sekuat itu bisa muncul sesering ini. Maka dari itu dirinya mengusulkan agar mereka melakukan rapat segera dan mengevaluasi orang-orang yang ada di sini. Akan tetapi dengan wajah kesalnya, putra mahkota berujar bahwa dirinya akan menyelidikinya sendiri dan melaporkannya kepada Kaisar. Setelah itu pergi dari tempat itu. Kemudian Alonde yang melihat kelakuan putra mahkota itu memasang muka yang kesal dan Estelle pun hanya tertawa kecil. Lalu Alonde mengajak mereka untuk segera masuk ke dalam tenda. Tak lama setelah itu, di dalam tenda terlihat bahwa Alonde yang memimpin rapat itu berujar bahwa mereka perlu mengevakuasi semua orang kecuali personel tempur yang berkualitas tinggi. Dan para pendeta juga memerlukan waktu untuk menganalisis skor itu. Maka dari itu saat ini mereka lebih baik bertukar pendapat untuk mengatasi masalah ini. Karena monster dari utara bisa sampai di tempat ini merupakan hal yang sangat aneh.
Mendengar hal itu, Estelle pun terkejut dan Alonde pun menegaskan bahwa monster tingkat tinggi yang dirinya pernah lihat di utara itu entah mereka datang atas kemauan mereka sendiri atau ada seseorang yang sengaja membudidayakan monster itu di sini. Keduanya tetaplah mencurigakan. Kesatria itu pun menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka perlu memastikan apakah monster yang Alonde bunuh memiliki tipe yang sama dengan monster dari utara atau tidak. Sambil menyedekapkan tangannya, Alonde pun membenarkan hal itu, namun itulah yang menjadi problem saat ini. Karena orang-orang utara yang eksentrik itu belum tentu mau memberikan informasi itu. Sedangkan Estelle yang sepertinya tahu identitas asli dari kesatria itu pun terlihat salah tingkah mendengar ocehan dari Alonde itu. Tak sampai di situ saja, dengan ketidaktahuannya, Alonde kembali menjelaskan bahwa karakter orang-orang utara sangatlah terkenal di Kekaisaran. Mereka sangat eksentrik hingga tak memberikan informasi apapun tentang monster sampai bisa dikalahkan. Dan wilayah itu merupakan wilayah dari Grand Duke. Karena kepribadiannya yang sangat tertutup dan suka berbuat seenaknya, dirinya yakin bahwa dia tak akan mengizinkan mereka memasuki wilayah itu dengan mudah. Akan tetapi tiba-tiba datanglah Ennard yang terburu-buru datang menanyakan apa yang terjadi serta menanyakan bagaimana kondisi Estelle saat ini. Menyambut kedatangan Ennard, Estelle pun senang karena bisa mengalihkan ocehan dari Alonde dan bangkit dari duduknya. Lalu Ennard terlihat kesal dan protes kepada kakaknya Alonde karena saat ini bukanlah bencana besar, namun kenapa monster-monster tingkat tinggi bisa muncul di tempat ini. Kemudian menanyakan siapa kesatria yang memakai baju zirah itu kepada Alonde karena zirah itu bukan milik Kekaisaran. Sambil tersenyum, Alonde pun meminta agar Ennard memberi salam kepadanya karena dia merupakan penyelamat Estelle hari ini, dan Estelle hanya bisa tersenyum sembari mengangguk-anggukkan kepalanya. Mendengar hal itu, Ennard pun berterima kasih lalu mengatakan jika keluarga Valois akan memberikannya imbalan yang setimpal. Akan tetapi kesatria itu pun berujar bahwa dirinya tak membutuhkan imbalan. Kemudian membuka helmnya sembari memperkenalkan dirinya yang merupakan Claude Karlstein serta memberi salam kepada mereka semua. Bersamaan dengan hal itu, Ennard pun langsung mendekat dan menodongkan pisaunya ke arah Claude dengan muka yang sangat kesal. Ennard pun berujar berani-beraninya Claude menyembunyikan identitasnya dan menyelinap masuk ke Kekaisaran. Menanggapi hal itu, Claude pun meminta maaf dan beralasan jika dirinya tak pernah menipu mereka. Lagi pula, Tuan Putri Mercedes juga sedari awal sepertinya sudah menyadari identitasnya. Mendengar hal itu, Alonde pun kaget lalu memastikannya kepada Estelle. Setelah itu, Estelle pun mengatakan bahwa sepertinya Yang Mulia Grand Duke sedang berusaha menghindari konflik sebisa mungkin. Jadi dirinya berusaha diam saja menutup mulut sedari tadi. Dan dalam hati berujar meskipun pada akhirnya semua menjadi berantakan seperti ini. Melihat tindakan Ennard itu, Alonde pun meminta agar dia menjauhkan pisaunya dari Claude. Namun Ennard tak menghiraukannya dan berteriak menanyakan apa yang tengah Claude rencanakan dengan membawa monster-monster itu ke tempat ini. Menanggapi pernyataan dari Ennard itu, Claude pun dengan serius mengatakan bahwa dirinya tak memiliki hobi mengikat monster dan membawanya jalan-jalan sampai ke sini. Kemudian secara resmi dirinya ingin memberikan usul sekali lagi, lalu mendekati Estelle dan menanyakan apakah Estelle bersedia bekerja sama dengan dirinya untuk menyelidiki kasus ini. Melihat hal itu, Ennard pun kesal serta memperingatkan Claude agar tak dekat-dekat dengan Estelle. Alonde pun terlihat menenangkan Ennard lalu mengatakan bahwa sebaiknya Estelle tak dilibatkan dalam kasus ini. Akan tetapi Claude memberikan alasan yang masuk akal, yaitu satu-satunya orang yang pernah melihat monster yang dirinya kalahkan secara langsung hanyalah Estelle. Jadi dia sangat dibutuhkan dalam hal ini. Bukan hanya karena dia memiliki kekuatan Mercedes saja, namun juga karena memiliki hati yang tulus untuk menolong sesama. Kemudian berdasarkan tebakannya, kemungkinan putra mahkota Asterius terlibat dalam hal ini. Mendengar hal itu, Estelle pun terkejut, sedangkan Ennard dengan wajah kesal yang tak tertahankan lagi kembali mengingatkan untuk tak terlalu dekat dengan Estelle. Mendengar peringatan itu, Claude pun meminta maaf dan langsung memundurkan kakinya ke belakang untuk menjauh. Sedangkan Estelle dengan wajah seriusnya berujar dalam hati bahwa sejak hari pertama festival perburuan, Johan memang berhasil membunuh semua monster hanya dengan sekali serang. Jika dipikirkan lagi, kecurigaan Claude memang masuk akal, apalagi jika menyangkut orang itu. Kemudian Estelle pun menyetujui kerjasama itu, yang membuat Ennard dan Alonde terkejut serta Claude menjadi ceria. Akan tetapi mereka dikejutkan dengan seseorang yang berteriak menanyakan di mana keberadaan dokter.
Tanpa pikir panjang, Estelle pun berlari keluar tenda untuk melihat apa yang sedang terjadi. Setelah berada di luar, Estelle melihat jika Lawrence Eredion sedang terbaring kesakitan ditemani oleh seseorang. Lalu yang menemani Lawrence pun menangis, meminta agar Estelle menyelamatkan Lawrence. Dia menjadi seperti ini setelah menyelamatkan dirinya yang terjatuh seperti orang bodoh. Lalu Estelle pun mendekat dan berjongkok di sebelah Lawrence sembari dalam hati berujar jika Lawrence seperti ini bukan karena terluka, namun karena gejala ledakan kekuatan. Kemudian Estelle meminta agar teman Lawrence menjauh darinya sebentar, dan setelah itu Estelle pun berkonsentrasi serta memegang pipi Lawrence, mengikuti instingnya untuk mengobati Lawrence. Tak lama setelah itu, Lawrence pun sadar dan sembuh dari sakitnya. Sontak hal itu membuat Claude pun terkejut, dan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu yang melihat kejadian langka itu pun berujar bahwa Estelle seperti seorang dewi yang dikelilingi cahaya. Sedangkan beberapa orang juga berbisik saat melihat Claude yang telah mengalahkan monster, yang bahkan putra mahkota tak bisa mengalahkan monster itu. Dari wajahnya dia terlihat tak asing. Dan seseorang mengenalinya sebagai Grand Duke Claude Karlstein dan memujinya berbakat serta merupakan orang yang sangat luar biasa. Kemudian berpindah ke tempat putra mahkota berada saat ini. Terlihat dia sedang kesal dan marah karena monster yang sebelumnya ia lawan ternyata sangatlah kuat. Padahal dirinya sudah merencanakan semua itu dengan sempurna, namun akhirnya berantakan juga. Seharusnya dirinya bisa menunjukkannya kepada Putri Mercedes dan semua orang tentang penampilannya yang keren saat mengalahkan monster-monster itu, serta betapa tampan dan berbakatnya dirinya ini. Jika semua itu sesuai dengan rencananya, pasti semua akan jatuh hati kepada dirinya. Kemudian merasa tak percaya ada seseorang yang dirinya tak ketahui merampas panggungnya hari ini. Lalu seorang prajurit pun memberikan informasi bahwa identitas orang yang memakai baju zirah yang membunuh si monster itu sudah diketahui, yaitu Grand Duke Karlstein. Walaupun belum ada tanda-tanda dia melewati otoritasnya sampai saat ini, tapi semua orang yang tahu identitasnya saat ini sedang memujinya dengan lantang. Mendengar laporan itu, putra mahkota pun terkejut lalu berteriak bahwa dia sudah melewati otoritasnya saat ini. Kemudian dengan muka serius mengajak bawahannya untuk menemui Yang Mulia Kaisar. Lalu berpindah ke tempat Estelle dan yang lainnya berada saat ini. Terlihat bahwa pendeta telah berhasil menganalisa dua core monster yang telah dikalahkan. Dia menginfokan bahwa kedua monster itu memang berasal dari utara. Sontak semua orang yang ada di sana pun bingung dan terkejut akan hal itu. Kemudian pendeta pun meragukan monster tak bersayap dari utara bisa sampai di wilayah tengah ini tanpa ada yang sengaja membawanya. Jadi dia akan melakukan penelitian lebih lanjut akan hal itu. Lalu Claude pun menginformasikan jika hanya ada satu cara memindahkan monster yang tak bisa berpindah tempat sendiri. Pasti ada orang yang sengaja memindahkannya. Alonde pun menanggapinya dengan serius sembari menambahkan jika beberapa waktu yang lalu ajudannya memberikan informasi bahwa mereka menemukan jejak sihir perpindahan ruang di dalam hutan. Namun penelitian mereka dihentikan oleh kesatria kekaisaran. Lalu Enard pun menambahkan jika sebenarnya Yang Mulia Kaisar sudah menarik diri dari kekuasaan militer, jadi para kesatria saat ini bertindak sesuai dengan keinginan putra mahkota. Mendengar hal itu, Claude pun berdiri dan mengatakan jika besok dirinya akan menemui Yang Mulia Kaisar, karena beliaulah yang memberikan tali pengikat kepada putra mahkota. Jadi akan lebih efektif bertanya langsung kepada Yang Mulia Kaisar daripada bertanya kepada putra mahkota. Kemudian Estelle yang mendengar hal itu pun bangkit dari duduknya sembari mengatakan bahwa dirinya akan ikut dengan Claude. Dan dengan raut muka yang serius dalam hati berujar jika ini merupakan kesempatan baginya bertemu dengan Yang Mulia Kaisar. Sedangkan Claude yang mendengar hal itu pun tersenyum sembari mengatakan bahwa sebuah kehormatan bagi dirinya untuk pergi bersama dengan Tuan Putri. Kemudian tak terasa malam pun tiba. Di dalam tendanya terlihat Estelle sedang berganti baju santai yang ditemani oleh Ren. Di sana sembari menata tempat tidur untuk Estelle, Ren pun berujar bahwa dirinya merasa terkejut dengan apa yang terjadi hari ini dan bersyukur nonanya itu tidak terluka sama sekali. Serta menambahkan bahwa nonanya itu pasti juga terkejut dengan hilangnya Lily. Mendengar hal itu, Estelle pun langsung membatu setelah mendengar Lily menghilang. Kemudian terlihat cemas dan merajuk kepada Ren dengan berujar jika jelas-jelas Lily masih ada bersamanya saat mengumpulkan core monster. Sepertinya dirinya menjadi kehilangan akal sehat setelah monster-monster itu menyerang. Melihat Estelle yang cemas seperti itu, Ren pun menenangkannya dengan berujar agar mereka mencari Lily terlebih dahulu. Karena dia anak yang penakut, dia pasti tak akan pergi ke dalam hutan.
Estelle pun menyetujui ide dari Ren itu, dan setelah itu mereka berdua pun berpisah di luar tenda agar lebih cepat menemukan Lily. Akan tetapi di tengah pencarian itu, Estelle pun tiba-tiba menghentikan langkahnya karena merasakan mana berbau darah. Kemudian dari kejauhan muncullah Claude yang terkejut melihat Estelle masih terjaga dan belum tidur. Estelle pun tak menanggapi hal itu karena terkejut dengan noda darah yang ada pada diri Claude. Merespon hal itu, Claude pun menjelaskan bahwa darah itu bukanlah darahnya dan sepertinya dirinya harus mencuci mukanya dahulu. Akan tetapi tiba-tiba Estelle pun tersentak karena terlalu terkejut melihat Lily yang menempel di tubuh Claude. Lalu bergegas mendekatinya dengan menanyakan Lily dari mana saja. Sedangkan Claude dengan santainya menanyakan apakah hewan ini merupakan hewan peliharaan dari Estelle. Dirinya membiarkannya sebentar karena sepertinya dia sedang memakan kekuatan sihir miliknya. Mendengar hal itu, Estelle pun tambah terkejut sembari bergegas meraih tubuh Lily dengan paksa, namun Lily tak mau melepaskan gigitannya dari Claude. Sedangkan Claude dengan santainya mengatakan tak apa-apa baginya. Dirinya tak akan pingsan hanya dengan membagi sedikit kekuatan sihir miliknya. Akan tetapi Estelle tetap saja khawatir dengan keadaan Claude jika seperti itu. Lalu tak lama setelah itu gigitan Lily pun terlepas yang menandakan jika saat ini dia sudah selesai makan. Terlihat bahwa saat ini Lily puas karena sudah merasa kenyang dan Estelle pun berujar seberapa banyak yang dia makan hingga membuat perutnya buncit seperti itu. Lalu Estelle pun meminta maaf kepada Claude atas kelakuan Lily itu. Dan Claude menanggapinya dengan berujar bahwa dirinya benar-benar baik-baik saja. Lalu mengatakan bahwa dirinya ingin memberikan sesuatu kepada Estelle. Kemudian mengambil sesuatu dari balik kantong bajunya. Sedangkan Estelle merasa bingung kenapa tiba-tiba dia ingin memberikan sesuatu untuk dirinya. Tak sampai di situ saja, Estelle pun dibuat terkejut karena dia memberikan core monster untuk dirinya. Dan dalam hati bergumam bahwa dirinya pernah mendengar jika semakin kuat monster, maka core yang dimiliki akan semakin besar ukurannya. Kemudian Claude pun menginfokan jika energi dari core itu sudah dimurnikan, jadi dirinya menjamin keamanannya. Akan tetapi Estelle pun menolaknya karena core itu terlalu berharga untuknya. Lalu Claude pun beralasan jika sebenarnya itu hadiah untuk orang yang dirinya sukai, lalu menanyakan apakah tak boleh memberinya hadiah yang begitu berharga. Lalu menyimpulkan bahwa Estelle akan menerimanya saat core ini ada banyak dan tak begitu berharga lagi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.